Perkenalkan, nama saya Antonius Bayu, NIM 180402116 dari Departemen Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara akan membahas mengenai trafo tegangan kapasitif. Trafo tegangan kapasitif atau Capacitive Voltage Transformer atau CVT. Trafo tegangan kapasitif ini memiliki sinyal input tegangan tinggi dan memberikan sinyal tegangan rendah sehingga dapat dengan mudah diukur menggunakan alat ukur. Untuk mengukur tegangan di atas 100 kV dibutuhkan trafo yang berinsulasi tinggi. Namun karena trafo yang berinsulasi tinggi yang memiliki isolasi yang bagus itu cukup mahal dibandingkan dengan trafo biasa. Maka dari itulah trafo tegangan kapasitif lebih banyak digunakan untuk mengukur tegangan yang di atas 100 kV. Selain lebih ekonomis, trafo tegangan kapasitif juga digunakan dalam sistem karena kinerjanya tidak kalah dengan trafo berinsulasi tinggi. Trafo tegangan kapasitif juga digunakan sekaligus untuk pengiriman sinyal melalui konduktor transmisi, yaitu sinyal komunikasi data, sinyal audio, dan sinyal kendali jarak jauh atau telekontrol. Trafo tegangan kapasitif digunakan juga untuk pengukuran energi pada konsumen industri. Sangat andal digunakan untuk mencatu tegangan ke relay elektronik yang bekerja sangat cepat, terutama jika trafo tegangan kapasitif menggunakan peredam osilasi elektronik. Gambar berikut ini merupakan rangkaian ekuivalen trafo tegangan kapasitif, di mana Vn itu adalah tegangan fasa ke netral transmisi, C1 kapasitor tegangan tinggi, C2-nya kapasitor tegangan rendah, TP yaitu trafo penengah, V1 tegangan primer trafo penengah, V2 tegangan sekunder trafo penengah. Untuk mencari faktor pembagi tegangan kapasitor, faktor transformasi trafo penengah, dan faktor transformasi sistem pengukuran. Jika rugi-rugi pada trafo penengah diabaikan dan impedasi bebannya tidak terhingga, maka hubungan Vn, V1, dan V2 dinyatakan sebagai berikut. Vn per V1 sama dengan C1 tambah C2 per C1 sama dengan AC atau faktor pembagi tegangan kapasitor. V1 per V2 sama dengan AT atau faktor transformasi trafo penengah. Vn per V2 sama dengan AC kali AT sama dengan AP, di mana AP adalah faktor transformasi sistem pengukuran. Jika rugi-rugi dan impedasi beban diperhitungkan, maka semua faktor akan berubah. Namun, untuk mengkompensasi perubahan tersebut, maka disisipkanlah induktor atau L di antara C2 dengan trafo penengah. Jika ZB adalah impedasi ekuivalen gabungan trafo penengah dengan beban dari sisi tegangan tinggi, maka hubungan tegangan jaringan dengan tegangan primer trafo menjadi Vn per V1 sama dengan C1 ditambah C2 per C1 ditambah 1 dikurang omega kuadrat L C1 tambah C2 per J omega C1 ZB, sehingga W kuadrat L omega kuadrat L dikali C1 tambah C2 sama dengan 1. Ini merupakan rangkaian lengkap trafo tegangan kapasitif. Dilihat di situ di mana Vn yaitu tegangan fasa ke netral transmisi, C1 kapasitor tegangan tinggi, C2 kapasitor tegangan rendah, TP trafo penengah, R resistor, L induktor kompensasi, SP sela pelindung, HF peralatan komunikasi frekuensi tinggi, Z impedasi peredam, V1 tegangan primer trafo penengah, V2 tegangan sekunder trafo penengah, dan S merupakan saklar. Dapat kita lihat trafo penengah membentuk rangkaian tertutup dengan kapasitor C2
yang artinya kapasitor C2 membentuk rangkaian tertutup dengan suatu induktor non-linear. Rangkaian ini berpeluang menimbulkan gejala ferroresonansi. Osilasi ferroresonansi dapat menyebabkan tegangan lebih yang cukup besar dan menghasilkan panas yang tidak diinginkan pada inti dan kumparan trafo penengah. Untuk meredam efek ferroresonansi tersebut, maka terminal belitan sekunder trafo penengah dipasang suatu impedansi peredam Z yang tidak ada efeknya terhadap galat dan respon sistem pengukuran. Dapat kita lihat di situ dalam gambar terdapat saklar, di mana saklar itu berfungsi untuk menghantar atau menaktifkan atau menonaktifkan peralatan komunikasi frekuensi tinggi yang terhubung ke ground. Dan juga dapat kita lihat sebuah SP, yaitu sela pelindung yang terhubung seri dengan satu resistor, yang dimana itu berfungsi sebagai tahanan terhadap arus lebih. Contohnya surja petir yang akan mengalir di situ tidak akan merusak kapasitor dan tidak dapat merusak trafo penengahnya. Selanjutnya, rancangan konstruksi suatu trafo tegangan kapasitif biasanya seperti dilihatkan pada gambar samping ini. Karena adanya pembagi kapasitif, maka konstruksinya dapat dibuat hanya dalam bentuk trafo kutub tunggal. Kumparan proteksi dapat juga disediakan dengan cara yang persis sama seperti pada trafo magnetik. Kapasitor C1 dan C2 atau yang pada gambar kita lihat, pada gambar itu tertera CT dan CR yang merupakan CT kapasitor tegangan tinggi dan CR atau C2 kapasitor tegangan rendah, di mana kapasitor CT dan CR terbuat dari beberapa elemen kapasitor gulung yang dielektriknya terbuat dari bahan kertas minyak. Elemen-elemen kapasitor dihubungkan secara seri dan disusun di dalam suatu tabung porselen yang ramping. Induktor, kompensasi, dan trafo penengah ditempatkan dalam bejana logam. Dapat dilihat pada gambar tersebut itu merupakan gambar real dari suatu trafo tegangan kapasitor, yang mana kita lihat terdapat CT atau yang tadi sebelumnya disebut dengan C1 yaitu kapasitor tegangan tinggi, CR yang tadinya disebut C2 merupakan kapasitor tegangan rendah, L merupakan induktor kompensasi, P kumparan primer dari RP merupakan kumparan primer dari trafo, dan V kumparan sekunder untuk pengukuran, dan G merupakan kumparan sekunder untuk relay arus tanah, mana K terminal untuk alat komunikasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.